perkenalkan, saya Ivan Nugraha dari SMK Negeri 1 Cijulang. Di sini saya akan melaksanakan perawatan berkala 20.000 km. Kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk melakukan perawatan berkala. Kita pasang terlebih dahulu yaitu steering cover, rok transmisi, terus floor mat dan juga seat cover. Kita lakukan pemeriksaan lampu-lampu. Yang pertama lampu kecil dalam kondisi bagus, lampu besar dekat, besar jauh dalam kondisi bagus, lalu lampu flash dalam kondisi bagus, lampu sen kiri, depan, belakang dalam kondisi bagus, lampu sen kanan, depan, kanan, belakang juga dalam kondisi bagus. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan wiper, washer terlebih dahulu. Washer dalam keadaan bagus, wiper juga bagus, dalam kondisi baik. Lalu wiper belakang dalam kondisi bagus. Lalu kita lakukan pemeriksaan AC. Dalam kondisi bagus dingin. Lalu kita pemeriksaan lampu hazard dalam kondisi bagus. Lalu kita periksa steering dalam kondisi bagus, klakson dalam kondisi bagus, lalu pedal rem, lampu rem dalam kondisi bagus, lalu rem tangan 1, 2, 3, 4 kelikan dalam kondisi standar, lalu lampu mundur dalam kondisi bagus, lalu mirror kanan dalam kondisi bagus, lalu mirror kiri dalam kondisi bagus, lalu lampu kabin mati, lalu lampu posisi bed dalam keadaan bagus, lalu power window bagian kemudi dalam kondisi bagus, bagian samping depan kiri bagus, lalu bagian belakang penumpang kiri bagus, bagian belakang kanan juga bagus. Lalu kita periksa seat belt. Dalam kondisi bagus, jok kemudi dalam kondisi bagus, lalu kita periksa bagian pengemudi, kencangannya bagus, karet-karetnya dalam kondisi bagus.
dalam kondisi bagus, power window dalam kondisi bagus, safety belt dalam kondisi bagus, lalu jok penumpang dalam kondisi bagus, karet-karetnya bagus, kekencangannya bagus. Lalu kita periksa tutup bensin, masih ada udara dalam kondisi bagus, karetnya dalam kondisi bagus, torsi dalam kondisi baik. Oke, kita periksa bagian belakang dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik, shockbreaker dalam kondisi baik, ban cadangan ada dalam kondisi bagus, ini dalam kondisi baik, karet wiper dalam kondisi sudah tidak layak karena sudah jelek, bodi dalam kondisi bagus, pintu belakang penumpang karetnya dalam kondisi bagus, power window dalam keadaan baik, kencangan bautnya dalam kondisi bagus, safety belt dalam kondisi bagus, jok penumpang dalam kondisi bagus, bagian sisi penumpang depan power window dalam kondisi bagus, karetnya dalam kondisi bagus, lalu kencangannya dalam kondisi bagus, joknya dalam kondisi bagus, safety belt dalam kondisi baik. Kita periksa filter AC. Filter AC sudah kotor, waktunya diganti. Kita periksa wiper depan, masih bagus, dalam kondisi bagus. Lalu kita buka kap mobil. Setelah itu kita periksa oli dari mesin. Oli levelnya masih baik, namun sudah sedikit kotor. Selanjutnya kita periksa oli rem. Oli rem masih dalam keadaan maksimum. Kita periksa cairan reservoir dari coolant, masih dalam kondisi full. Lalu cairan dari washer dalam kondisi masih full. Lalu kita periksa saringan udara. Saringan udara masih dalam keadaan bersih.
Lalu kita periksa cairan baterai masih dalam kondisi baik. Lalu kita periksa drip bell kencangannya masih dalam kondisi baik. Kedua yaitu pemeriksaan ball joint. Kita angkat terlebih dahulu ban depan. Lalu kita masukkan balok. Sebelah. Ya. Lalu kita turunkan sedikit. Lalu kita periksa ball joint dari kekocakan. Ball joint sebelah kanan dalam keadaan bagus. Lalu kita periksa ball joint sebelah kiri. Ball joint sebelah kiri dalam keadaan bagus, tidak kocak. Kita posisikan lip 3. Kita buka baut oli mesin. Sambil menunggu oli mesin, kita periksa bagian-bagian dari sistem steering, lalu sistem suspensi, dan baut-baut yang ada di undercarriage. Kita periksa dari bagian sistem suspensi, stabilizer link dalam kondisi bagus, yang kiri, yang kanan bagus, lalu aero dalam kondisi bagus. Ada kebocoran di bagian power steering, lalu kencangan baut-baut, power arm dengan cross member kencang, dalam kondisi kencang. Lalu kita periksa oli transmisi. Oli transmisi dalam keadaan bagus. Lalu oli gardan. Oli gardan masih dalam keadaan bagus. Namun di sini sudah ada kebocoran dari sil-sil gardan. Selanjutnya kita periksa pipa-pipa dari pipa rem. Pipa rem dalam keadaan bagus. Lalu pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar dalam keadaan bagus, tidak ada yang bocor. Lalu untuk suspensi belakang, tugas koil dalam keadaan bagus, shootbar dalam keadaan bagus, tidak ada kekocakan. Lalu dari shock absorber tidak bocor, lalu pegas koil dalam keadaan bagus. Lalu kekencangan dari baut-baut lalu dari mounting muffler dalam kondisi bagus, tidak ada kebocoran. Mounting muffler dalam keadaan bagus, tidak ada kebocoran. Kita pasang kembali baut oli. Setelah dikuras, jangan lupa dipasang kembali. Nah. 4, kita lakukan pemeriksaan bearing, ban, dan juga kampas rem. Ban depan dalam kondisi bagus. Ketebalan ban masih bagus dari batas indikator. Kondisi pelek bagus. Pemeriksaan bearing, kita goyang-goyang kiri kanan untuk memeriksa teron, lalu atas bawah untuk memeriksa bearing kekocakan, lalu putar
dan rasakan apakah di shock breaker ada getaran. Kalau tidak ada getaran berarti bearing masih keadaan bagus. Ini bearing dalam keadaan baik. Kaban. Kita buka roda, tarik, lalu kita amankan roda. Udah. Kita buka kalipernya. Nah, itu kita lihat kampas remnya. Satu. Ini satu lagi. Dua. Udah. Kita bersihkan dengan amplas. Setelah itu kita ukur menggunakan jangka sorong tebalan dari kampas rem depan. Standarnya yaitu limit di 1 mm. Hasil pengukuran yaitu 6,7 mm. Berarti kampas dalam masih keadaan baik. Kita mengukur ketebalan dari rotor yaitu sebesar 17 mm, 70 mm, masih dalam keadaan standar yaitu limitnya 16 mm. Selanjutnya kita ukur keolengan dari disc brake. Keolengan maksimum yaitu 0,06. Kita lihat ini di setel dari 0. Keolengan ke kiri 0,1, ke kanan 0,1, jadi 0, maaf, ke kiri 0,01, ke kanan 0,01, jadi 0,02. Masih dalam keadaan standar. Selanjutnya kita pasang kembali kampas rem yang telah dibersihkan. Sebelumnya kita kasih gemuk terhadap ujung-ujungnya dan juga yang bersentuhan. Ini juga dikasih gemuk ujung-ujungnya. Nah, itu kita tutup ini dan kita baut kembali. Kita periksa bearing roda bagian belakang dengan memutarnya dan menggoyangkannya. Masih halus, berarti bearing roda belakang masih dalam keadaan baik. Kita buka baut roda belakang secara silang. Bautkan. Lepaskan roda. Kita simpan di bagian bawah. Kita lepaskan tromol. Lalu kita periksa bagian kampas remnya, kita ukur, dan juga kita ukur bagian tromol ini. Bersihkan dahulu
kampas remnya dengan hempas. Lalu kita hempas juga bagian dari tromol. Selanjutnya kita ukur kampas rem belakang. Tebalan yaitu 5,70 mm, limit 1 mm, berarti kampas rem belakang masih dalam keadaan baik. Kita ukur diameter dalam dari tromol ini. Hasil pengukuran yaitu 200 mm, sementara maksimum diameter yaitu 204 mm, berarti tromol dalam keadaan masih baik. Selanjutnya kita periksa boot dari silinder rem, tidak ada kebocoran. Lalu kita beri pelumasan pada titik-titik tertentu, ada 3 titik, 1, 2, dan 3 di sini, 1, 2, dan 3. Menggunakan grease kita beri stempet sebelah sini 1, di sebelah sini 2, dan di sebelah sini 3, sebelah sini 1, sebelah sini 2, sebelah sini 3. Selanjutnya kita pasang kembali dari tromol ini. Pastikan tidak seret. Untuk klip 5 kita masukkan oli dari oli rem, lalu kita periksa kebocoran-kebocoran. Sini terlihat tidak ada kebocoran. Sini juga tidak ada kebocoran dari oli rem. Untuk klip 6 kita pasang kembali roda dengan merotasi roda yang belakang kiri ke depan kanan, ya. Sekarang kita pasang roda kembali dengan setelah dirotasi, yaitu dari bagian depan. Yuk kita pasang baut. Kita kencangkan kembali dari bagian bawah terlebih dahulu, bagian atas, bagian samping. Periksa tekanan ban yang depan 31 psi dalam keadaan bagus. Periksa tekanan ban bagian belakang 35 psi dalam keadaan bagus. Kita torsi roda dengan kekuatan 10,5 secara silang. Kembali ban roda belakang
dengan 10,5. Kita lakukan ganti oli mesin. Lalu kita cek kembali fluida. Oli rem bagus, reservoir bagus, oli cairan pendingin bagus. Kita periksa tegangan dari baterai. Tegangan dari baterai bagus, 12 volt. Selanjutnya kita ganti busi. Buka terlebih dahulu, lalu kita ganti. Udah. Kita pasang kembali filter AC yang baru. Kita nyalakan mesin dan periksa mesin dari gangguan-gangguan serta getaran-getaran yang ada di dalam mesin. Kita periksa getaran mesin dalam keadaan normal. Lalu kita periksa PCT dalam keadaan baik, berfungsi. Normal kanister dalam keadaan bagus. Lalu AC dalam keadaan bagus. Kita periksa support absorber dalam keadaan baik, yang kiri dan yang kanan juga dalam keadaan baik. Kita periksa kembali dari baut oli mesin, apakah sudah kencang. Sudah kencang. Lalu periksa kebocoran. Tidak ada kebocoran. Dalam kondisi baik. Tip 9 yaitu membersihkan kendaraan sehabis diservis. Lalu selanjutnya kita periksa emisi dari gas buang. Kita lepaskan steering cover, lalu seat cover, floor mat, lalu transmission knob. Kita lepaskan juga panel cover. Itulah hasil pemeriksaan berkala 20.000 km yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.